Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STMIK Syekh Zainuddin, Prodi Teknik Informatika kelas 3C. Perkenalkan, nama saya Atika Roslian Hadianti dengan rekan saya Aisyah Fitriani, saya Aida. Kami sedang berada di Dusun Tempasan, Desa Pringgasela. Kami di sini akan melakukan observasi dan wawancara. Kami di sini akan melakukan observasi dan juga wawancara untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Muhammad Khairul Hadi, Eskom MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa? Dengan saya Rozikul Ihwan. Perkenalkan, kami dari mahasiswa STMIK Syekh Zainuddin, Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitriani dan juga rekan saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Bapak untuk wawancara ini. Jadi tujuan kami di sini untuk melakukan observasi dan juga wawancara terkait usaha penyedia layanan internet yang Bapak kelola. Jadi kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan juga ingin melihat langsung bagaimana operasi jaringan komputer yang aplikasi jaringan komputer langsung ke di jaringannya. Kami ingin belajar langsung bagaimana aplikasi jaringan komputer di lapangan dan memahami lebih jauh tentang operasional usaha Bapak. Jadi di sini kami punya beberapa pertanyaan. Yang pertama ini, sejak kapan usaha layanan WiFi ini dimulai dan juga bagaimana latar belakang atau awal mula berdirinya usaha ini? Untuk berdirinya jaringan WiFi ini untuk pertama kalinya itu tahun 2019. Itu yang dibangunnya tahun 2019 yang kemarin. Kemudian sekarang berjalan sudah hampir berapa? 6 tahun berarti. Itu apa tadi yang ditanyakan tentang latar belakang? Latar belakangnya awal mulai berdiri. Awal pendirinya, latar belakangnya itu kita adakan di sini jaringan ini karena untuk awalnya untuk kebutuhan kebutuhan masyarakat lah, kebutuhan pribadi dulu. Tapi makin banyak yang butuh, semakin banyak yang minta, makanya itu yang buat kita bangun jaringan makin besar. Jadi sudah 6 tahun berjalan, jadi untuk kebutuhan masyarakat, jadi Bapak mulai membuka usaha ini. Untuk jenis layanan internet apa yang digunakan pada usaha ini Bapak? Apakah seperti menggunakan jaringan fiber optik atau wireless seperti itu? Ya, untuk di jaringan yang dulunya, yang pertama kita pakai jaringannya, kita pakai kabelan dulu kan. Yang pertama itu jaringannya namanya iPhone. Sekarang itu jaringannya namanya Gphone. Tadi yang membedakannya? Ya, biasanya yang dulu itu pakai kabelan, sekarang pakai full optik. Bisa di skip. Ini perangkat utama apa saja yang digunakan dalam membangun dan mengelola jaringan internet di tempat ini? Seperti apakah seperti modem, router, switch atau access point? Dari kesemuanya itu sebenarnya sama gitu kan, dari access router, access point, modem, access point, semuanya kita perlukan sekarang, semuanya kita pakai. Jadi dari jangkauannya Bapak, berapa jangkauan layanan WiFi yang dapat dijangkau, serta berapa jumlah pelanggan atau pengguna aktif yang sedang dilayani gitu? Perangkat jangkauan layanan WiFi ini. Untuk sekarang kita sudah masuk ke berapa ya, ke 3 kecamatan. Dari kecamatan apa saja? Ya, yang pertama ini kan Kecamatan Pringgasela, Kecamatan Mas Bage, sama Kecamatan apa tuh sebelahnya? Kalau Kota Raja masuk apa? Sikur. Ya. Sikur sama Lene. Jadi
boleh tahu berapa jumlah pengguna atau pelanggan yang saat ini dilayani? Saat ini pelanggan yang sekarang itu mencapai 3.000-an. 3.000-an. Banyak banget ya, Pak. Lanjut di sini kalau kita menggunakan layanan ini pasti ada kendalanya ya Pak. Jadi kendala teknis apa yang paling sering dihadapi dan bagaimana cara pengelolaannya? Untuk masalah teknik dan kendala memang semua jaringan web memang ada kendalanya, termasuk sempurna itu kurang, pasti ada namanya kendala kan, bukan harus jaringan itu harus sempurna semuanya. Tapi masalah kendala utama paling banyak itu untuk perbaikan di lapangan sejenis, karena di lapangan ini yang namanya kita pakai fiber optik ada istilah redaman inilah yang sering diperbaiki. Jadi apa yang menyebabkan kendala tersebut? Ya, Apa yang menyebabkan kendala apa tadi fiber optik? kendalanya ya bisa jadi karena faktor cuaca, faktor alat rusak, kabelnya yang rusak, itu yang paling umum, paling banyak. Di sini bagaimana sistem pengamanan jaringan yang diterapkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna? Untuk sistem keamanan sebelumnya skip dulu sebelum Di sini bagaimana prosedur perawatan jaringan serta langkah-langkah yang biasa digunakan ketika terjadi gangguan? Tadi secara apa tadi pertanyaannya? Prosedur perawatan jaringan serta langkah-langkahnya. Oh ya, prosedur. Ya. Untuk tergantung dari apa kendala yang dialami di jaringan. Kalau di sistem nanti ada beda-beda ya, cara perbaikannya. Kalau di lapangan ada sistem dan prosedurnya. Misalkan untuk perbaiki redaman atau pengecekan maintain, istilahkan maintain di lapangan itu tentunya SDA yang sudah udah dikerjakan sama teman-teman ini kan, artinya pengalaman yang sudah ada, makanya prosedurnya sudah ikut dari alat yang sudah disiapkan, semuanya sudah kan. Jadi beda-beda karyawan yang turun gitu. Sama Satu. Jadi di sini berapa perkiraan biaya operasional yang dikeluarkan setiap bulan untuk menjalankan usaha layanan web ini? biaya Ya. biayanya saya kurang tahu. skip aja dulu. Oke. Di sini ada lanjut. Apakah usaha ini memiliki cadangan atau backup koneksi internet apabila untuk mengantisipasi gangguan gitu? Ada backupnya kah? Cadangannya gitu? Cadangannya backup. Ya. Untuk backup ada, cuman itu apa istilahnya, backup secara apa namanya, apa Rana ada backup ya, backupnya nggak ada. Oh, enggak. Kosong. Itu backup itu dipakai kalau secara internetnya ya, backup internetnya. Iya. Karena kita kan makanya internetnya dedicated. Kebetulan itu produknya Telkom itu SLA Telkom itu 99%, 98%. Artinya setiap gangguan dalam 1 bulan itu gangguannya benar-benar diminimalisir. Makanya kita pede nggak pakai backup untuk sumber internetnya, karena Telkom itu jarang gangguan, nggak seperti provider lain. Provider lain itu walaupun SLA-nya tinggi tapi tetap ada aja gangguannya tiap bulan. Tapi kalau Telkom
aman. Sejauh ini aman. Cuman untuk backup, kalaupun seandainya dibutuh backup, kita kan kayak ya hitung-hitungan sama ISP kita. Misal kalau ada gangguan, misalnya ada kendala sehari atau 2 hari, sejam atau 2 jam gitu, ya bisa kita minta backup. Tapi itu nggak wajib dan sebenarnya nggak ada backup. Hanya di jawabannya taruh aja nggak ada backup. Artinya menggunakan baterainya itu dedicated Metro Telkom yang SLA-nya itu 98-99%. Pertanyaan terakhir Bapak, Ya, ke beliau. ya. Saya bisa bantu jawab nanti ditambah. Apa harapan dan rencana pengembangan usaha layanan WIB ini? Pandangan? Apa harapan dan rencana pengembangan usaha layanan? Rencana dan pandangan usaha itu untuk rencananya memang kalau di jaringan WiFi kan kita utamakan tuh apa namanya untuk kebutuhan masyarakat dan pelayanan yang lebih gitu kan. Terus terkait untuk pandangannya ini gimana maksudnya? Harapan dan rencana pengembangan. Harapan rencana pengembangan sebelumnya sekarang ini sudah berjalan rencana dan pengembangan sampai selanjutnya mungkin sejauh ini jaringan kita ini kan masih apa di CP istilahnya, kita insya Allah pengembangannya sampai PT nanti. Baik, kayaknya seperti ada lagi. Ada. Dengan Bapak siapa? Satriawan. Satriawan. Ini tinggal 5-4 kayaknya pertanyaan. Apa strategi yang digunakan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan layanan WiB? Kalau strategi ya, kalau kita bicara strategi namanya kita jualan jasa. Kalau kita jualan jasa itu yang pertama kita jual itu adalah pelayanan kita selain kualitasnya. Yang pertama kualitas, yang kedua pelayanan. Itu salah satu daya tarik kami di Neon itu. Kami setiap pagi itu ada tiket nanti pasti keluar untuk teknisi masing-masing di masing-masing wilayah. Itu perbaikannya 1 kali 24 jam. Itu salah satu yang kami jual. Kalau secara kualitas mungkin teman-teman juga di luar sana yang pengusaha RT RW net kayak kami ini mungkin juga secara kualitas ya mirip-mirip gitu kan. Cuman secara jasa kami, secara pelayanan itu yang kami tingkatkan. Bagaimana cara kita on time, disiplin teman-teman yang di lapangan, baik yang di lapangan ataupun di kantor yang megang server. Kalau ada gangguan tuh segera. Pokoknya komitmen kami itu dengan tim itu di Neon itu, kalau ada kendala, misalnya kabel putus, terus ada kendala apalah seperti itu, gangguan dan lain sebagainya, itu pengerjaannya 1 kali 24 jam harus selesai. Gitu. Kalau seandainya misal, contoh kabel putus, tiket keluar jam 6, di teknisi itu minimal 2 jam sudah selesai. Itu dengan kalau kerusakannya rata-rata sudah di menengah gitu, rata-rata artinya bisa diselesaikan. Harusnya kalau bisa selesai 2 jam harus selesai 2 jam. Kalau nggak bisa kami konfirmasi ke pelanggan. Kalaupun ada misalnya seperti maintenance dan lain sebagainya, itu pasti ada konfirmasi ke pelanggan. Kita nggak langsung-langsungan. Misalnya kita mau restart, terus ada settingan, ada gangguan, itu pasti kita konfirmasi dulu ke pelanggan, biar pelanggan tahu, biar nggak perlu komplain kan. Nah, pelanggan tuh tahu. Jadinya pelanggan tuh ngerasa, ternyata ini kami nggak perlu marah-marah gitu loh, nggak perlu panik kalau seandainya internet gangguan. Sebelum mereka gangguan lah di sana, itu pasti dikonfirmasi sama operator sama admin kalau akan ada gangguan. Kalaupun ada gangguan pasti dikasih tahu kendalanya apa. Kalaupun lebih dari jam target kerja itu pasti dikasih tahu. Jadi ada konfirmasi langsung ke Ya, ada konfirmasi. merek apa
merek perangkat jaringan apa yang sering digunakan dan apa alasan memilih merek tersebut? Yang sekarang perangkatnya itu di server itu kita pakai ada CCR, terus CCR 1072 namanya, banyak kan CCR itu ada 2116 namanya. Kalau di manajemennya itu yang sampai ke pelanggan itu kita menggunakan OLT ZTE C300 namanya dengan GPGH itu ZTE namanya, ZTE sama CCR. Apa pernah mengalami gangguan jaringan dalam skala besar dan bagaimana cara penanganannya? Kalau gangguan skala besar sebenarnya kalau di FTRWNet itu gangguan yang terjadi di provider sebenarnya. Kalau gangguan skala besar, karena kan kalau providernya gangguan, artinya sumber internetnya gangguan, pasti semua pelanggan kena. Yang selain itu enggak sih, enggak besar. Cuman sering terjadi dulu pas kita sebelum menggunakan Telkom, Metro Telkom. Sekarang setelah kita dulu pernah pakai metronya Icon Plus, metronya XL, pernah kita pakai. Gangguan besarnya sebenarnya cuma dari sumber providernya aja. Kalaupun ada misalnya kendala di server itu kan ke kami, servernya mungkin bermasalah, itu harus diganti server. Itu biasanya kami butuh sekitar 2-3 hari lah buat untuk menormalkannya lagi gitu, untuk dinormalinnya lagi. Tapi yang paling penting kalau kita udah settle servernya udah aman, yang gangguan yang paling besar itu ya kalau terjadi gangguan dari provider itu aja gitu. Jadi ini ada pertanyaan tadi lagi, berapa perkiraan biaya operasional yang dikeluarkan setiap bulan? Kalau biaya operasional kayaknya lebih ke private ya, jadinya enggak. Oke, satu lagi Bapak. Ini bagaimana bentuk topologi jaringan yang diterapkan pada usaha ini? Kalau topologi jaringan yang kita pakai itu sistemnya, kalau di kami itu yang di lapangan itu make ya namanya, kita kan tidak ada berbasis teori, kita basisnya itu dasarnya itu berdasarkan pengalaman gitu. Bahasa kita pun yang kita sampaikan itu berdasarkan pengalaman. Ada namanya topologinya yang saat ini kita pakai itu 448 apa jaringan ya, sistemnya itu di lapangan itu kita pecah menggunakan sistem ODP. Itu dipecah, namanya kalau di bahasa kami itu 448 namanya. Nanti dari satu port itu kita pecah ke masing-masing pelanggan menggunakan core gitu. Topologinya itu namanya bus itu dia punya terminal masing-masing ya. Terus bisa kan disimpelin mah kata-kata yang nanti kan biar nggak bingung. Kayaknya cuman itu aja Bapak. Oh iya udah aman. Apalagi yang masih bikin bingung mungkin nggak tercatat kan? Terlalu cepat. Dari saya tadi ada yang kurang. Iya. Apa yang masih belum dipahami tadi itu? Untuk keamanan jaringan. Ya, keamanan. Sistem keamanan jaringan. Untuk pengamanannya atau gimana? Apakah menggunakan password atau? Oh ya, saat ini sebenarnya kita ada beberapa tipe ya. Yang pertama kita menggunakan voucher namanya. Itu generate-nya menggunakan billing. Itu kita sewa billing dari pihak ketiga lah. Voucheran modelnya. Billing. Server billing gitu. Billing untuk generate voucher itu menggunakan password. Ada juga kalau paketnya itu rumahan itu pakai password gitu. Kalau di voucher itu kan di generate-nya itu di billing, di website billingnya itu diacak dari sananya gitu. Sistem voucheran sama sistem password lah gitu. Apa namanya kalau di PPWI itu apa namanya, lupa, sistem password nih
saya lupa, pokoknya itu dah, saya lupa istilahnya. Security. Bukan yang terus Kalau ada lagi nggak? Yang nomor 6. yang masih dibingungin dah jawabannya itu. Ada mungkin udah dijawab tapi masih bingung Oh, sama ini. jawabannya. Perangkat lunak atau sistem apa saja yang digunakan untuk pengelolaan jaringan ini, seperti udah kan jatuh di billing, Apa itu? hotspot, Iya, manajemen billing, router, manajemen router. atau monitoring jaringan. Saat ini kita pakai semuanya. Semuanya. Iya, semuanya kita pakai billing, kita pakai router untuk manajemen misalnya kayak bandwidthnya, terus manajemen usernya, manajemen terutama masalah manajemen bandwidth ya di sana. Terus untuk monitoring jaringannya juga kita pakai kok semuanya, karena kan setiap pelanggan itu nggak perlu komplain dulu baru kita tahu ada kendala di pelanggan. Pasti sebelum pelanggan komplain kita udah tahu duluan, oh di sini ada masalah. Misal wilayah sida Pengarangan kan, misal kabelnya putus, sebenarnya orang pelanggan kita itu nggak perlu komplain dulu, kita udah tahu ada di sistemnya, kita tahu kalau ada gangguan, ada misalnya kabel putus dan lain sebagainya, atau routernya mati atau routernya rusak, itu bisa kita monitoring dari sini, bisa kita cek.